Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro dan umat Tuhan dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam program Suara Gembala. Saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tata anugerah-Mu, ya Allah Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebaikan-Mu begitu limpah atas kami masing-masing, sehingga jika kami ada sebagaimana kami ada dengan keberadaan kami saat ini menjadi bukti nyata bahwa semua karena kasih dan kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar. Dan saat ini pun kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama dapat bersekutu dalam terang firman Tuhan. Urapi kami semua tanpa kecuali satupun, agar kami dapat memperoleh hikmat, penerangan, tuntunan, bahkan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang berjudul Kematiannya Memberi Harapan. Kematian Yesus Kristus memberikan pengharapan. Kalau kita ditinggal mati oleh orang-orang terkasih kita, oleh orang-orang terdekat kita, maka kita hilang harapan. Tetapi kematian Yesus Kristus justru membangkitkan pengharapan. Dan pengharapan yang bersifat kekal. Dia mati untuk memberikan pengharapan bagi kita, orang-orang percaya. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Galatia. Ya, di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Kita akan lihat ya, Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Siapakah yang mati di kayu salib? Yesus Kristus itu mati di kayu salib. Disejajarkan dengan orang-orang jahat. Disejajarkan dengan para penjahat. Dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Mengapa Yesus Kristus kok matinya demikian cara menyedihkan? Karena sesungguhnya Yesus Kristus itu mati dengan begitu hina karena dianggap hina oleh umat manusia. Yang mana sebetulnya dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kerelaan lahir secara hina dan juga menjalani hidup sebagai pelayan abdi Allah, pemberita kerajaan surga. Ditolak, dihina, direndahkan, lalu disalibkan sampai mati di kayu salib. Itulah yang Yesus alami. Tetapi kita akan merenungkan bahwa kematian Yesus bukan satu bukti kekalahan, tetapi justru di dalam kematiannya ada kuasa yang membangkitkan pengharapan. Karena kita semua tahu, Yesus mati tidak selamanya mati. Pada hari ketiga, dia bangkit. Dibangkitkan oleh kuasa pemenang. Dibangkitkan oleh kuasa Allah yang mengalahkan segala sesuatu, bahkan kematian sekalipun. Yesus tidak mati terus ya. Hari ketiga dia bangkit. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Kristus dan juga merayakan hari kebangkitan Kristus. Maka pada kesempatan ini kita merenungkan
Kematian Kristus itu memberikan pengharapan. Dan ini harus dipahami oleh setiap orang yang percaya. Jangan sampai kita hanya tahu, oh ya Yesus mati di kayu salib, hari ketiga bangkit. Sekedar tahu, tetapi kita mau memaknai kematian Yesus Kristus itu. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia, di dalam Allah berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah mengalami ini. Karena anak manusia datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya. Pelayanan yang begitu penuh, sampai rela menyerahkan nyawanya. Sebagai apa? Sebagai tebusan bagi orang banyak, bagi umat manusia. Itulah makna kematian daripada Yesus Kristus. Sekalipun mati secara hina di kayu salib. Makna tujuannya yaitu untuk penebusan. Yesus Kristus sudah lakukan semuanya itu. Tujuannya supaya di dalam Allah berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam janji Allah kepada Abraham, berkat dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain. Yaitu kita harus menerima pengorbanan Kristus itu dengan percaya, dengan iman. Puji syukur kepada Tuhan. Kenapa dengan percaya? Kenapa dengan iman? Karena kita hidup di abad 21. Tidak hidup bersama-sama dengan waktu Kristus hidup. Tidak. Jadi kematian, kebangkitan Kristus itu ada peristiwa yang sudah lalu. Ribuan tahun sebelum kita. Itu sudah dilakukan. Dan itu sudah digenapi. Kenapa kita rayakan hari kematian Kristus, hari kebangkitan Kristus setiap tahun? Karena itu adalah peristiwa yang sudah terlaksana, sudah terjadi dan kita rayakan. Tercatat di dalam sejarah. Jadi bukti kematian dan kebangkitan Kristus itu sudah tidak bisa dipungkiri. Nah, kita perlu mempercayai ini dengan iman. Sekalipun kita tidak melihat kematian Kristus, sekalipun kita tidak melihat kebangkitan Kristus, tetapi kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus kita nikmati. Sehingga kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, itu pun sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Nanti juga kita akan merayakan, memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua itu kita peringati. Kenapa? Karena memang itu hal-hal yang sudah terjadi. Di dalam harapan yang kita miliki, kita memiliki harapan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Harapan kita apa? Menjadi ahli waris kerajaan surga. Bukan harapan kita menjadi kaya di dunia ini saja, tidak. Harapan kita adalah perkara-perkara surgawi. Puji syukur kepada Tuhan. Maka kita perlu memiliki harapan tersebut dengan iman. Kita akan lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang mengimani kuasa kematian Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Harus ditindaklanjuti dengan apa? Penerimaan. Mengundang Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk hidup di dalam hidup kita. Masuk di dalam hati kita. Supaya apa? Kita perlu menerima apa yang kita yakini. Itu merupakan tindakan iman. Kalau kita cuma percaya, cuma ngomong percaya, stop sebagai orang-orang percaya saja hanya di mulut, itu kepercayaan kita itu sangat meragukan.
Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menerima Dia. Menerima Yesus Kristus, menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Maka kita akan dimeterai menjadi anak-anak Allah. Melalui apa meterainya? Melalui Roh Kudus. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Allah ini, anak-anak Allah yang diberi kuasa, diberi hak waris. Kita akan lihat di dalam Galatia 4 ayat yang kelima dikatakan, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, kita tuh ditebus di dalam kematian Yesus Kristus. Jadi kuasa kematian Yesus Kristus itu menebus kita, membebaskan kita dari maut, dari kebinasaan kekal, dibebaskan, dari anak-anak kegelapan, dibebaskan, dan dijadikan sebagai anak-anak Allah. Itu anugerah terbesar. Nah, ini iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji syukur pada Tuhan. Nah ini, jadi karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita ini, di dalam kita ini ada tanda meterai anak-anak Allah. Apa buktinya? Ada roh Allah. Ada roh Allah. Ya, hari-hari ini ada tersebar tentang chips yang dimasukkan ya di bawah kulit, di dalam tangan gitu ya. Ada satu perusahaan, dia memasukkan chip itu bagi karyawannya. Supaya apa? Supaya karyawannya masuk kantor, absen, atau makan dimanapun berada, ya, mendapat jaminan biaya dari perusahaan itu. Itu dimasukkan tanda chips itu. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, ketahuilah ibu bapak saudara terkasih, kita ada tanda Roh Kudus yang Allah berikan di dalam hati kita. Jadi kita harus menyadari, sekalipun kita dikhawatirkan, waduh teknologi demikian maju ya, diberikan chips, ada tanda 666 dan lain sebagainya, tanda apapun bisa dilakukan. Tetapi ketahuilah, status kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki tanda ilahi, yaitu tanda Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga apa? Kita bisa berseru di dalam doa kita, ya Aba, ya Bapa. Wah, puji syukur kepada Tuhan. Kita begitu familiar menyebut Allah Bapa yang bertata penguasa kerajaan surga itu sebagai Bapa kita. Kenapa begitu lekat, begitu intim, begitu dekat? Karena kita adalah anak-anak Allah. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita tidak sungkan lagi menyebut nama Bapa, menyeru nama Bapa. Puji syukur kepada Tuhan. Galatia 4 ayat yang ke-7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, anak yang berhak menjadi ahli waris Allah. Bapak kita penguasa kerajaan surga. Kalau kita anak-anak Allah, berarti kita ini memiliki hak waris kerajaan surga. Puji syukur kepada Tuhan. Ini status yang begitu dahsyat. Ini status anak Allah yang begitu luar biasa. Ini anugerah terbesar. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu paham ini. Kalau kita memahami ini, maka pengharapan kita kepada Allah itu adalah pengharapan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Pengharapan yang begitu kuat dan tidak mudah digeser oleh pengharapan-pengharapan lainnya. Pengharapan-pengharapan yang ditawarkan oleh dunia. Kita tahu, dunia ada kerajaannya. Dunia memiliki kemewahannya. Dunia memiliki kenikmatan dan keindahannya. Tapi dunia ini sedang dalam menuju kehancuran.
Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini fana, tidak kekal. Ingat, hidup kita pun di dunia ini fana, tidak kekal. Jadi Paulus pernah berkata penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan pengharapan kekal di dalam kerajaan surga. Tidak bisa dibandingkan. Penderitaan kita, semenderita-menderitanya kita, sesakit-sakitnya kita di dunia, ada batasnya. Kapan itu batasnya? Sekali waktu kita akan tinggalkan kefanaan ini. Kita akan tinggalkan dunia yang susah ini. Dan kita berpengharapan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Kenapa? Karena kita adalah ahli waris Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Betapa dahsyatnya status kita sebagai anak-anak Allah. Puji syukur pada Tuhan. Sebab itu, di dalam menjalani sisa hidup kita, sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap teguh di dalam iman dan pengharapan akan berkat Abraham. Berkat yang Allah janjikan kepada Abraham. Itu berkat di mana seluruh umat manusia di dunia ini akan mengalami dan menerima berkat, yaitu berkat keselamatan, berkat sebagai ahli waris Allah. Kita akan lihat di dalam Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini peringatan Paulus secara khusus kepada orang-orang Galatia. Dan juga bagi kita semua yang saat ini kita merenungkan nasihat Paulus pada bagian ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu kita harus pahami. Dari mana? Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan di dalam penebusan Yesus Kristus. Kemerdekaan di dalam pengudusan, penyucian, pembenaran oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Itu kemerdekaan sejati. Maka jangan heran ya kalau orang berpendapat bahwa kita Indonesia sudah merdeka, tetapi tidak mengalami kemerdekaan sesungguhnya. Masihlah dijajah oleh hal-hal yang bersifat ekonomi, intimidasi atau pengaruh-pengaruh kuat dari negara-negara lain dan lain sebagainya. Jadi memang kita belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Di luar Kristus memang tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Hanya di dalam Kristus itu dapat kita peroleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebenaran firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu mampu memerdekakan kita dengan sepenuhnya. Karena itu, berdirilah teguh di dalam pengharapan kita. Berdirilah kokoh dalam pengharapan kita. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita yang sudah dimerdekakan, menjadi anak-anak Allah, jangan mau kita kembali diperhamba oleh dosa. Kita yang sudah ditebus, jangan kembali kita mau diperhamba oleh dosa. Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ingatkan kembali. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Tapi jangan kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Banyak orang merasa diri sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi hidupnya masih dalam zona dosa. Hidupnya nyaman di dalam dosa. Karena mereka pikir, Tuhan kan penuh dengan belas kasih. Tuhan pasti mengampuni. Sehingga ada pemahaman orang begitu besarnya rahmat dan berkat pengampunan Tuhan, sehingga mereka tanpa sadar menyalahgunakan anugerah penebusan di dalam Yesus Kristus. Dengan cara apa? Hidupnya masih dalam dosa. Tidak jarang kita temukan istilahnya
rohaniawan, tapi hidupnya, perilakunya, perkataannya, pemikirannya itu najis, pemikirannya itu kotor, pemikirannya itu serakah, pemikirannya itu penuh dengan iri dengki, pemikirannya itu penuh dengan kejahatan-kejahatan, kepahitan di dalam hatinya. Kita seringkali temukan ini, bukan? Lalu kita bertanya-tanya, aneh ya, pemikirannya kok begitu ya? Dia kan seorang aktivis gereja, bahkan hamba Tuhan, kok bisa begitu ya? Kok bisa jatuh dalam dosa perselingkuhan yang sedemikian rupa? Kok bisa jatuh dalam soal keuangan, korupsi sedemikian besar? Kenapa hal itu terjadi? Ya karena mereka tahu anugerah, tapi tidak menggunakan anugerah keselamatan dengan benar. Sehingga mereka diperhamba lagi oleh dosa. Nah, inilah peringatan bagi kita semua. Agar kita terus diingatkan, agar anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, status sebagai anak-anak Allah yang sudah Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, jangan sampai itu menjadi cemar. Jangan sampai status itu menjadi buyar. Jangan sampai kita mau diperhamba lagi oleh perhambaan. Melainkan apa yang harus kita lakukan di sini dikatakan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tugas anak-anak terang yang sudah dibebaskan dari dosa, tugasnya melayani dengan penuh kasih. Ibrani 10 ayat yang ke-23 dikatakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita berpegang teguh tentang iman pengharapan kita kepada Dia yang sudah mati dan menebus dosa kita. Tetapi Dia yang sudah dibangkitkan memberikan pengharapan kekal bagi kita. Nah, ini pengharapan kita itu tetap. Kita terus berpegang. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Ia Allah yang setia. Allah berjanji kepada Abraham. Dan itu sudah digenapi di dalam penebusan Yesus Kristus. Sehingga melalui penebusan Yesus Kristus, berkat keselamatan Allah anugerahkan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Ini janji keselamatan. Dia yang berjanji adalah Allah yang setia. Jangan pernah kita ragu akan keselamatan yang Tuhan Allah sudah sediakan, yang sudah Allah janjikan. Kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah ahli waris Allah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, jalani sisa hidup kita dengan tuntunan dan pengharapan kepada Allah yang berjanji dan Allah yang setia. Sekalipun kita menghadapi banyak tantangan pergumulan di dalam hidup ini, Dia yang setia memperhatikan kita, menjaga kita, menuntun kita, bahkan Dia menggendong kita sampai kita bisa mengakhiri perjalanan hidup di dalam dunia ini. Itulah pengharapan yang harus kita kobarkan di dalam kematian Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu di dalam terang dan hikmat Roh Kudus memberkati seluruh sobat maestro dan umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan untuk berkat rahmat keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, ibu, bapak, sobat maestro dan umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.